Channel Murtadin perlu tahu ini, sharing ke-72 dengan topik Yesus tidak tahu hari kiamat. Yesus tidak tahu hari kiamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Menurut Dr. Yonathan Purnomo, beliau selalu menjawab setiap masalah yang timbul secara biblikal. Maksudnya, Alkitab terjemahan Biblikos bisa memberi jawaban setiap masalah dengan menunjukkan bunyi ayat yang berasal dari teks aslinya. Ya, bunyi teks aslinya itu saja sudah menerangkan. Istilah beliau sumber yang kanon. Beliau tidak mau menjawab masalah secara teologikal. Teologikal itu maksudnya secara ya ayat ini diartikan gandeng dengan ayat ini dari kitab Injil yang lain digandeng, lalu terjadi konklusinya, kesimpulannya. Misalnya masalah Yesus tidak tahu hari kiamat. Penangkapan kata beliau bahwa Alkitab Biblikos menjawab masalah ini dengan biblical. Maksudnya, barangkali ada ayatnya bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat oleh sebab ini dan itu. Yesus tidak tahu hari kiamat sebab ini dan itu. Ya nggak tahu, belum pernah dibahas ini. Mbah belum pernah dengarnya, mungkin sudah pernah dibahas. Mbah menunggu Alkitab Biblikos terbit. Menunggu Alkitab Biblikos itu terbit. Kapan terbitnya? Alasan beliau tentunya masih sibuk dengan 6.577 kesalahan Alkitab LAI. Kapan selesainya? 6.577. Kalau misalnya satu hari Minggu pagi jam 8 WIB, di mana Mbah ini sudah dicek. Dulu pernah ikut 2 kali atau 3 kali. Misalnya dibahas 4 kesalahan. Satu hari Minggu pagi dibahas 4 kesalahan. Biasanya juga cuma 1. Misalnya 4 kesalahan, mampu loh. 1 tahun 52 minggu. Ini kan 1 hari Minggu 4 kesalahan. 1 tahun 52 minggu. 1 tahun sama dengan 52 kali 4 sama dengan 208 kesalahan yang dibahas. Gitu kan? 1 tahun 208 kesalahan. Padahal jumlah kesalahan adalah 6.577. Berapa lama nih? Berapa tahun ini? Jadi tentu saja kalau 1 tahun 208 kesalahan, maka 6.577 kesalahan dibagi 208 sama dengan 31 tahun 7 bulan. Mbak pakai kalkulator, nggak sanggup pakai otak. Takut salah. Bisa pakai di porogapit. Wong Jawa ngarain porogapit. Itu. Tapi sekarang pakai kalkulator saja. Dr. Yonathan Purnomo sekarang menurut beliau berusia 60 tahun. Jadi pada usia 91 tahun 7 bulan barulah seluruh kesalahan LAI yang ini dibahas ini baru selesai dibahas. Beliau berumur 91. Lah kalau Mbak ini umur berapa? Untuk apa membahas semuanya itu? Kita sama-sama memantau bagaimana manuver beliau ini kan. Untuk apa? Mbak sampai sekarang heran, belum terungkap. Tapi sing becik ketitik, sing olo ketoro. Yang baik akan muncul, yang tidak baik akan kelihatan juga. Sekarang Mbah mau membahas masalah Yesus tidak tahu hari kiamat. Katanya Tuhan, kok tidak tahu kapan hari kiamat? Ini kan populer pertanyaan ini. Tapi sebetulnya tidak usah ditanyakan. Kalau tahu sejak bayi Yesus dilahirkan sampai beliau disalibkan, sampai beliau masuk kubur, itu orang. Prioritas penampilannya adalah manusia. Setelah dikubur itu di dalam kubur itu terjadi transisi kan? Karena setelah kebangkitannya beliau mengambil, aku berkuasa mengambil nyawaku kembali, itu kan Tuhan. Jadi antara manusia dengan Tuhan disitulah, di kuburan itu.
Jadi kalau masalah-masalah kelemahan atau kejanggalan-kejanggalan seorang Tuhan katanya, ya bukan Tuhan kalau dari bayi sampai wafat di kayu salib, sampai dimasukkan ke dalam kuburan, itu tidak usah ditanyakan. Itu semua Mbak ini nggak sekolahan jadi kekurangan kosakata. Vocabulary, Indonesian vocabulary-nya kurang, apalagi Inggrisnya kurang. Pokoknya dari bayi sampai ini perjalanan hidup beliau sampai disalibnya, sampai dimasukkan ke dalam kuburan, itu orang. Jadi dikasih ASI, ya dicebokin, orang. Lalu dewasa katanya masuk sekolah. Tidak ada tertulis. Itu kan karangannya. Ya ada satu, saya begeli sekali. Yesus pergi sekolah. Loh, sampai ditulis di situ. Orang-orang heran. Kalau bisa ya, Pak Yesus ini tahu segala sesuatu tentang Alkitab, tentang hukum Taurat, apa tanpa belajar. Jadi kalau dibilang ke sekolah, ya salah. Tidak pernah ke sekolah. Mungkin SD Negeri Indonesia. Tidak pernah. Lucu sekali kan? Tidak pernah. Tiba-tiba muncul. Jadi waktu masih remaja kecil, itu cuma masalah beliau ketinggalan di Bait Allah karena berdebat dengan para ahli Taurat dan orang Farisi, berdebat umur 12 tahun. Setelah itu lenyap, tidak ada ceritanya. Nanti pada umur 30 tahun beliau baru muncul menampilkan pelayanannya. Mengalami 3 kali hari Paskah. Jadi diperkirakan, itu kan perkirakan theological. Tidak ditulis. Nanti barangkali Alkitabnya Biblikos ini menyatakan, karena ini umur tanggal sekian sampai sekian, ya ini 33 tahun. Ini kan kalau Mbak terjemahkan ini kan secara theological, gitu kan. Orang bule bilang, iya, 3 kali hari Paskah, jadi beliau umur start 30 tahun, tambah 3 tahun. 1, 2, 3 kali hari Paskah, berarti 3 tahun, 33 tahun, kira-kira. Tidak bisa tepat, pun kira-kira pun, atau tepat sekalipun, apa pengaruhnya terhadap kita? Kan tidak ada. Keselamatan kita itu yang penting. Tidak usah urus yang begitu. Wong Jawa ngaran tetek mengek. Jangan. Hal kecil yang tidak prinsipil. Tentu Mbah membahas secara teologik. Dasarnya ya Alkitab LAI. Tidak ada Alkitab lain. Dari kecil Mbah sudah Alkitab LAI. Yang dulu Alkitab LAI ini digunakan juga oleh Dr. Yonatan Purnomo sewaktu kuliah. Ya kan? Karena beliau lulusnya di 2 universitas atau STT di dalam negeri. Kalau di dalam negeri kita Indonesia ini tentu pakai LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, sampai mendapat 2 kali gelar doktor dari 2 universitas. Pasti dapat dipastikan karena negeri kita Indonesia. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, saat kiamat, katanya kiamat akhir zaman, yaitu Yesus Kristus, aku turun dari langit, itu ayat 30-nya, disertai dengan segala malaikat, para malaikat, dengan segala kemuliaanku, kemuliaannya, tulisannya itu Matius 24 ayat 30. Anak manusia turun dari langit disertai kemuliaannya. Tapi kan kalau direct sentence disertai kemuliaanku dan kekuasaanku, tidak ngerti apa. Tetapi tentang hari dan saat itu, yaitu turunnya dari langit itu, tidak seorang pun yang tahu. Ini di ayat 36. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Itu kan jelas anak pun tidak. Anak ini orang. Prioritas penampilannya beliau adalah orang, bukan Tuhan, ya kan?
walaupun Tuhan menjadi manusia selama 33 tahun. Hanya Bapak sendiri yang tahu. Mbak nggak mau lari ke itu, ada ayatnya. Sebab kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Itu kemuliaan Allah. Kemuliaan raja menyelidiki masalah. Itu kemuliaan raja. Yang dimaksud anak adalah anak Allah. Atau diri beliau sendiri. Yang adalah firman Allah yang menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14. Jadi pada saat beliau menyatakan sabda di Matius 24:36 tentang beliau tidak tahu hari kiamat ini, sebenarnya wajar saja, wajar, nggak usah dipanikkan. Ya ini orang Kristen juga panik, ditanya gitu nggak bisa jawab, karena bingung. Santa Maria melahirkan Tuhan katanya, ditanya ya Tuhannya Oten, kok Tuhannya Oten masih bayi sudah Tuhan? Bukan, bayi laki-laki. Jadi Santa Maria menyembah bayinya dong. Lah kalau tahu dari Bunda Maria melahirkan bayi laki-laki sampai beliau Pak Yesus yang besar, dipanggil Pak Yesus, tidak berubah menjadi Tuhan Yesus, tidak. Itu salah. Bukan salahnya apa? Salahnya tidak tegas. Mbak kan tegas sampai pakai istilah Pak Yesus atau Tuhan Yesus, gitu kan? Ketika beliau menuduhkan itu sama angin ribut, Pak Yesus, tapi beliau berkenan menampilkan ketuhanannya. Cep, taat, begitu. Jadi menampilkan ketuhanannya. Ya itu sewaktu-waktu aja. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak tahu kapan hari kiamat, jadi Yesus bukan Tuhan. Ungkapan ini benar sepenuhnya. Sebab Yesus masih dalam rangka menampilkan diri sebagai manusia selama 33 tahun. Dalam rangka itu. Normal. Sampai pada tujuan akhir misi beliau wafat menyerahkan nyawa di atas kayu salib. Sampai itu, setelah di dalam kuburan, beliau kembali kepada kodrat semula. Jadi sampai pada perjalanan beliau disalib, dikubur orang. Setelah di dalam kuburan, beliau kembali kepada kodrat semula, yaitu Tuhan dengan tubuh tembus tembok. Yohanes 20 kan. Terus dicari di mana? Cek wajahnya juga sukar dikenal. Maria Magdalena, siapa? Penunggu kebun, gitu. Terus waktu beliau memanggil Maria, Rabuni, baru kenal. Orang yang berjalan ke Emmaus itu sampai ngobrol begitu lama, tidak kenal ini Tuhan Yesus atau Pak Yesus atau Tuhan Yesus, tidak kenal. Tuhan Yesus beliau, ya, tidak sukar dikenal. Lah kalau sekarang dari surga turun mengunjungi orang beragama tertentu, ya Tuhan, masa bukan Tuhan? Kalau yang dulu dibilang bukan Tuhan, ya sekarang Tuhan, toh sudah pasti orang murtadin. Murtadin itu pekerjaan Tuhan sendiri, langsung turun. Enak ya, Mbak kepingin nih. Bagio, sini ikut aku. Ya tapi sebetulnya bagiannya masing-masing. Bagio cuma dikasih mimpi, Bagio ganti gembalaku memberitakan Injil ini. Yesus menampilkan diri selaku Tuhan di ayat sebelumnya 30, yaitu saat beliau memberitahu hari kiamat ini. Matius pasal 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari sebelah timur, mana timur kanan ya, dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Datangnya seperti itu, bukan di bilik atau di hotel atau di negara apa, di kerajaan apa, bukan. Seperti kilat memancar, jadi terus pasti di langit. Demikian pula lah kedatangan anak manusia, demikian pula lah kedatanganku. Ini kan kalau direct, aku. Karena beliau itu merendahkan diri, maka beliau menyatakan, itu loh kedatangan anak manusia.
Begitu. 30, Mbak loncati saja. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia, yaitu di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Direct, langsung, pada waktu itu akan tampak tanda aku di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Meratap ya nangis, bukan hahaha, bukan meratap. Barangkali begitu, mengerang, meratap. Dan mereka akan melihat aku itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaanku dan kemuliaanku. Tuhan. Lah, kalau ini kan Tuhan, jelas Tuhan. Di ayat sebelumnya. Masa berikutnya, ya anak pun tidak dikasih begitu aja sudah bilang, wah ini bukan Tuhan. Ya bagaimana Kak? Ya kalau sudah niatnya tidak percaya, itu mata penglihatannya kalau menurut itu ayat dibutakan oleh ilah zaman. Dibutakan. Jadi kita berdoa saja supaya kelihatan, supaya bisa melihat bahwa Yesus itu tidak tahu hari kiamat karena Tuhan menampilkan diri sebagai manusia. Kalau manusia tidak tahu hari kiamat itu normal. Kalau Tuhan tidak tahu hari kiamat itu ya abnormal namanya. Perlu dipertanyakan. Ada pula yang dipertanyakan saat di taman di Getsemani. Ini sejenis. Taman Getsemani kan sebelum disalib. Jadi dalam perjalanan beliau sampai disalib, sampai masuk kubur, nanti mati, masuk kubur. Perjalanannya. Kok Tuhannya orang Kristen ketakutan? Matius 26:37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Orang, manusia, gentar disalib. Disalib untuk orang lain. Kalau Mbak bagian enggak mau. Disalib. Kasih Allah. Mengutus Yesus. Yesus taat saja. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Normal, wajar. 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Artinya, ini kalau kita nyeleweng sedikit, artinya normal lah. Kita umat manusia itu seringkali membutuhkan orang lain. Ini kan. Kita sedih perlu curhat kepada orang terdekat. Siapa? Kita pilih. Mbak juga gitu. Stres. Datang pada Tuhan juga datang. Panggil ini masalahku begini. Perlu. Tinggallah di sini. Dan berjaga-jagalah dengan aku. Ikutlah menderita bersama aku, Bapak Gio. Ini ada sepupuku. Ya sudah sama tuanya. Beliau lebih tua sedikit. Ya itu paling setia. Memberi nasihat jangan. Memberi nasihat sesuai Alkitab. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 39. Maka ia maju sedikit. Yesus maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jikalau sekiranya mungkin, ini terjemahannya Mbak, gak usahlah aku disalib. Gitu kan. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini ketaatan total. Maka itu di Filipi 2 ayat 5 mulainya sampai di akhirnya. Itu mengatakan bahwa di dalam keadaannya sebagai manusia dia taat. Bahkan taat sampai mati. Taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Itu sana. Taat. Jadi kita punya ketaatan harus sampai mati. Taat sampai mati. Lukas 22:44. Ia sangat ketakutan. Ini perbandingannya. Ini theological. Dia coba sana, coba sini dong. Ini kan satu kesatuan. Satu Alkitab. Kalau dibilang Alkitab biblikos bisa secara biblikal diterangkan, Mbak kepingin lihat. Cepet dong. Kalau 31 tahun lagi, Mbak ini di mana?
jelas ini. Jadi tengkorak. Jelas dong. Nggak usah urusi itu. Terbitkan. Yakin dari Tuhan, terbit. Bicara. Mbah, yakin. Bicara. Dari Tuhan. Bicara. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Ini di Lukas 22 ayat 44. Ia, Pak Yesus sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Cuma di Alkitab LAI juga, di Alkitab tidak memberikan itu, karena Alkitab cuma menerjemahkan saja. Ini kan kasih pengertiannya. Kalau sebelum disalib, sebelum dikubur, beliau Pak Yesus. Pak Yesus sangat ketakutan. Kan jelas jadinya. Tapi ada pengertiannya, ya ini theological. Dan semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dahsyat. Saya nggak ngerti. Ada yang membahas itu menurut teori saraf atau gimana, orang yang ketakutan itu terus kemudian keringatnya tercampur darah atau gimana, nggak tahu. Itu kita kan di luar kemampuan kita. Pokoknya ya Pak Yesus itu yang tidak berdosa itu, karena tidak ada orang tidak berdosa, cuma satu-satunya itu. Beliau mati di atas kayu salib, wafat, menyerahkan nyawa kepada Allah Bapa, tapi diambil kembali. Yohanes 10:18. Tolonglah periksa dan kasih komentar. Salah, Mbah, ngomong kosong, Mbah. Tidak ada ayatnya begitu. Ini ayat tandingannya. Jangan ngomong saja lalu pakai ayat dari kitab lain, agama lain. Jangan. Kita tidak nyambung, tidak satu panggung, tidak satu platform. Jikalau beliau yang selaku manusia kemudian berkenan menampilkan ketuhanan beliau, seperti di Yohanes 18 ayat 4. Jadi tadi Mbak sudah cerita kalau di tengah lautan itu beliau menenangkan gelombang, angin ribut, diam, tenanglah, tenang, menampilkan ketuhanannya Pak Yesus. Kok bahagia? Ya paling-paling menampilkan ya orangnya ini. Nggak bisa, karena kodratnya cuma satu. Itu kan tegas kan. Kalau Mbak punya kodrat lain, tentu aku sewaktu-waktu gini. Kok baju aja barangkali, ganti baju ini, ganti baju itu. Bajunya saja. Yohanes 18 ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka. Ketika orang-orang rame-rame mau nangkep, cari mana Yesus. Padahal setiap hari ada di Bait Allah. Kenapa pakai tanya-tanya? Mbak nggak tahu juga. Itu juga aneh. Apa salah terjemahnya? Mungkin Alkitab Biblikos bisa menjelaskan. Kenapa? Setiap hari aku ada di dalam Bait Allah. Kenapa kau tidak menangkap aku? Jelas aku Yesus. Itu kan maksudnya. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya, tahu kenapa? Karena nubuatan itu, rencana Allah memang ngutus. Yesus hanya utusan belaka. Iya, diutus untuk apa? Itu yang lebih penting daripada statusnya beliau utusan. Diutus untuk mati, menyerahkan nyawa yang tidak berdosa, nyawa yang maha kudus, tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh firman yang menjadi manusia, yaitu anak Allah, Yesus Kristus. Menyerahkannya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Pak Yesus bertanya gitu. Siapakah yang kamu cari? Mbak juga waktu pertama kali baca ini kaget sekali. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, kata Pak Yesus kepada mereka, akulah dia. Mungkin gitu, galak begitu? Enggak. Atau akulah dia. Mungkin gitu. Galak atau tidak galak tidak peduli. Tapi beliau menampilkan diri ketuhanan beliau. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ini embel-embel lah.
circumstances, satu keadaan embel-embel. 6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Tuhan belum ngomong masuk ke neraka, dan jeblos masuk neraka. Tidak bisa dibantah. Dan beliau kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak mungkin beliau salah bicara ya. Tidak mungkin beliau salah bicara. Ini ya, kalau menampilkan diri sebagai Tuhan, habis orang. Masuk neraka, pasti masuk. Nanti kalau beliau datang kembali gitu, Matius 24:30 itu, sebagai hakim yang menghakimi. Ada lagi satu yang sering dipertanyakan, yaitu Tuhannya orang Kristen kok berseru-seru kepada Allah. Ini kan pertanyaan klasik. Orang Kristen tidak bisa menjawab ini kalau tidak belajar. Belajarlah dari Mbak Allah. Walaupun tidak STA, percayalah, Mbak cuma nunjukkan saja. Dari lahir kan bayi. Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki, anak. Besar, ya tetap orang. Jadi bukan anak laki-laki lagi. Sudah besar, dewasa disebut orang laki-laki. Disalibkan ya orang laki-laki. Di sana siksa ya orang laki-laki, tak berdosa. Itu kan. Tuhannya orang Kristen kok berseru-seru kepada Allah. Yohanes 27:46 ini populer sekali. Setelah ini jangan ada yang bertanya ini. Jangan ada yang bertanya. Sudah agak bosen ya, agak kuno tanya. Yohanes 27:46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, suara nyaring ya, bukan Eli lama sabachthani, bukan. Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pak Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa. Ini menggenapi itu yang di kitab Kejadian. Adam dan Hawa diusir dari hadapan Allah. Terpisah. Menggantikan kita sekarang ini. Saat itu tahun 33, 1991 tahun yang lampau. Itu menggantikan kita. Berseru-seru. Jadi kalau kita mau digantikan ini, maka kita tidak usah teriak-teriak. Kalau Tuhan, tidak usah. Bapak, ini jualanku, YouTubeku ini yang nonton cuma 33. Beliau dengar. Masa Papa, Allah, Tuhan, Yesus di gereja. Tidak usah. Kalau mau digantikan. Kalau tidak mau, ya itu berteriak tetap tidak nyampe. Kenapa? Orang berdosa tidak bisa berkonek dengan Allah yang Maha Suci. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Tidak disebutkan di kitab Yohanes 27. Tentu dikonek dengan Yohanes 19 ayat 30. Berseru apa? Sudah selesai. Lalu menyerahkan nyawanya. Itu kan. Itu namanya theological, enggak apa-apa kan. Begitu dikombinasikan ini. Ya ini Yohanes lain, Lukas lain, mungkin begitu ditulis. Ya kalau ada yang bilang Alkitab suci itu diilhamkan langsung, ya nggak tahu lah, bukan urusanku. Aku nggak ngerti, tapi Mbak nggak mau ngomong. Ngerti, bukan nggak ngerti. Kalau ngomong, ini bisa diserahkan ke melanggar undang-undang ITE. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, sudah genap. Terjemahan 1952, Alkitab 1952, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu menyerahkan nyawanya, bukan mati dibunuh. Atau dibilang bunuh diri, jangan bilang begitu.
bunuh diri itu kan, aduh, tidak baik, itu menista. 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bait suci itu Baitullah itu ada di kota, di Yerusalem. Pak Yesus disalibkan di Gunung Golgota, Bukit Tengkorak itu. Waktu beliau menyerahkan nyawa, sudah genap atau sudah selesai. Tugasku sudah selesai. Bisa juga. Nah, nanti Biblikos yang menerjemahkan bagaimana? Ditolong. Nah, waktu kuliah dulu 2 kali doktor itu, kok bisa nggak tahu ya? Katanya orang cerdas. Mestinya tahu. Ini salah, ini begini. Saya nggak ngerti. Apa sepulangnya dari Tiongkok, baru dari Tiongkok itu diolah. Bagaimana ya, nggak tahu. Ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Bait suci. Tabir itu korden. Korden yang memisahkan ruangan suci dengan ruangan maha suci. Ruangan maha suci itu di mana terletak satu peti perjanjian yang di dalamnya berisi 2 loh batu, yaitu Ten Commandment, 1 tongkat yang sudah kering tapi bertunas, tongkat Harun. Sudah kering tapi bertunas, 1 lagi sebuli-buli emas yang berisi mana yang terjadi diturunkan waktu mereka baru keluar dari Mesir. Itu disitulah Allah hadir pada saat itu. Nah, jadi imam besar Harun 1 kali 1 tahun itu masuk ke dalam ruangan maha suci, lalu memercikkan itu darah domba jantan dan abu lembu muda, cepret, begitu. Mbak nggak tahu detailnya. Lalu keluar lagi, dipercikkan kepada umat, diampuni dosanya, begitu. Ini, jadi Pak Yesus ketika berseru sudah genap, tabir itu robek seperti beliau itu, ya nggak kelihatan kan? Tapi beliau bertindak sebagai imam besar. Bukan imam besar Harun, tapi imam besar Yesus Kristus masuk menghadap hadirat Allah yang dahsyat itu. Dengan tidak membawa darah domba jantan atau lembu muda, melainkan darahnya sendiri. Itu. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Kalau orang matinya seperti itu, gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bukan Tuhan. Salah dong. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, ini kan dahsyat. Tuhan jadi manusia. Itu. Ada lagi, 1 lagi. Mbak ngomong banyak-banyak, nanti terlalu panjang. Ada lagi yang dipertanyakan oleh orang-orang yang belum percaya. Belum percaya, kasihan. Yesus kan juru selamatnya orang Kristen. Kok tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Klasik pertanyaan ini. Orang Jawa ini bilang sudah jeprak. Orang Surabaya. Jeprak artinya sudah terlalu sering ditanyakan dan sudah sering dijawab. Pertanyaan ini sudah 1991 tahun yang lalu dipertanyakan oleh orang-orang di sekitar kayu salib. Sudah 1991. Mereka sudah bertanya. Matius 27 ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan. Sama. Pertanyaan ini sudah 1991 tahun yang lampau dipertanyakan. Sekarang masih dipertanyakan lagi. Tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Tidak dapat ia selamatkan. Turun dari kayu salib. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu. Dan kami akan percaya kepadanya. Loh. Jadi pertanyaan ini sudah dari dulu. Kan kita sekarang sudah bisa jawabnya. Dulu gak bisa. Sekarang kita bisa jawabnya karena sudah ditulis semua. Baru kita comot sana, comot sini. Memang itu teologi.
Apa dah begitu? Belajar. Perjanjian lama begini, perjanjian baru begini. Begitu kan? Rasul Paulus mengungkapkan demikian. Jadi beliau saat itu adalah orang. Yesus tidak tahu hari kiamat, orang. Maklum, wajar. Kalau orang, kalau yang tidak wajar adalah orang yang tahu hari kiamat. Anak manusia tahu hari kiamat itu tanggal sekian. Tahun 2000, tahun berapa? 2031. Jam sekian, hari Rabu. Salah. Beliau bukan orang berarti. Beliau tahu, tapi tidak mau memberitahu karena beliau nampil sebagai manusia. Inilah jawabannya. Jadi Yesus Tuhan karena turunnya dari langit nih. Dia kalau naik pesawat jet atau helikopter, ini langsung dari surga turun seperti kilat yang memancar dari timur melontarkan cahayanya ke barat. Seperti kilat. Tuhan disertai dengan segala kekuasaan dan kemuliaanku dan seluruh malaikat. Dan aku menyuruh malaikat-malaikatku mengumpulkan orang-orang pilihan. Hanya orang-orang pilihan. Beliau maha kuasa begitu, bagaimana sih kok bukan Tuhan? Mengenai ribetnya Bapa, Putra, Roh Kudus, nggak usah pusing. Itulah Allah. Bapa, Putra, Roh Kudus itu Allah. Kalau manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Itu manusia. Kalau tubuh dan jiwa saja, bukan manusia. Hewan, ayo. Simpanse mirip orang. Tapi hewan dia. Karena tidak ada rohnya. Tubuh dan jiwa. Dia bisa marah, dia bisa I love you, bisa. Tapi biasa bahasanya gitu. Gitu. Jiwa, jadi tubuh dan roh. Kalau tubuh dan roh, tidak ada jiwanya. Jiwanya tidak ada ya. ODGJ. Jadi kalau orang yang betul itu tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh dan roh saja tidak ada jiwanya atau jiwanya sakit, ya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kalau tubuh saja tidak ada jiwa dan roh, ayat. Itu. Jadi kita terima saja, kita telan saja memang. Memang mesti sikap itu yang paling baik, yang paling benar dan baik. Tuhan itu Allah, itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau yang lain bukan, ya berdasarkan Alkitab. Kalau berdasarkan, Mbak tidak ngomong lain, keluar dari Alkitab. Bapa, Putra, Roh Kudus itu Allah. Allah yang menghukum dosa. Kalau Allah tidak menghukum dosa, ya bukan Allah. Jelas toh. Yang gondol itu Mbak bahagia-bahagia. Kalau tidak gondol, ya bukan Mbak bahagia-bahagia atau Mbak pakai wig. Sampai di sini dulu. Jangan lupa, Yesus tidak tahu hari kiamat karena Yesus itu menampilkan diri sebagai manusia. Beliau memprioritaskan itu orang yang dimunculkan. Kalau dimunculkan Tuhannya, silatnya siap, akulah dia, cap, geblak semua. Ya itu juga waktu mau ditangkap, kok Petrus, kok sarungkan pedangmu. Kok kira aku tidak bisa berseru kepada Bapakku untuk mengirim 12 legion tentara malaikat? Katanya Tuhan. Kok minta tolong kepada Allah? Kenapa tidak bisa bela diri? Bukan. Beliau orang. Jelas toh? Mulai lahir sampai mati di atas kayu salib sampai dikubur, orang, manusia. Minta tolong kepada Allah. Seperti kita kesulitan. Bapak, bagaimana nih YouTubeku, Bapak? Kirimkan orang guru yang bisa mengajar Mbak ini supaya bisa. Ya banyak orang yang diberkati, bukan cari viewer. Ya cuma kalau dilihat 33 orang, ini bukan main, ini konsepnya dibikin dengan doa dan tangisan. Yang nonton 33, tidak usah pusing itu bagio. Satu orang bertobat, seluruh malaikat di sorga itu bersorak-sorak bersukacita. Sampai di sini dulu.
Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan kepada para penonton video ini serta seluruh anggota keluarganya. Diberkati selamat di mana-mana. Ada di jalanan, di naik mobil, naik motor, naik sepeda, naik pesawat terbang, naik kapal. Apa saja yang dikendarai, selamat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat sampai di sorga, kekal selamanya terbuka. Ya, Injil ini bagi mereka yang masih belum percaya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jikalau berkenan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like. Jikalau senang, bagikanlah. Ingin menolong keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Ya, sempatkanlah tulis komentar positif, apresiasi, atau negatif, koreksi. Jangan ngolok-olok Mbah dong. Mbah kan orang berdosa juga dulu. Sekarang bukan orang berdosa. Orang dikuduskan sama kudusnya dengan Allah. Cuma ada dagingnya, sering-sering kepleset. Sekian, Mbah. Sampai jumpa besok. Insya Allah. Shalom.